Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan dan pengawetan pakan. Apa perbedaan dan bagaimana persamaannya, serta bagaimana teknologi yang digunakan, tujuan serta proses yang melibatkan pengolahan dan pengawetan pakan. Tujuan pengolahan pakan antara lain adalah untuk mengisolasi zat tertentu di dalam bahan pakan. Misalnya yang terdapat pada kacang kedelai, kacang tanah, yang kemudian diekstrak sehingga menghasilkan minyak dengan hasil samping berupa bungkil. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan acceptability atau palatabilitas. Poin yang kedua ini berkaitan dengan poin yang ketujuh, yaitu dengan mengubah ukuran dan bentuk agar pakan dapat diterima dengan baik oleh ternak. Misalnya untuk anak ayam, maka sebaiknya diberikan pakan yang berbentuk mesh karena paruhnya yang kecil belum mampu untuk mengkonsumsi pakan dengan butiran yang besar. Jadi pakan dengan butiran yang besar, misalnya yang berbentuk pelet, dapat diberikan pada ayam yang sudah dewasa. Tujuan ketiga adalah untuk memperpanjang waktu penyimpanan. Beberapa metode dapat dilakukan, bisa secara gabungan maupun single, untuk mereduksi atau menghilangkan aktivitas dari mikroorganisme yang bersifat merusak bahan pakan yang disimpan. Di samping itu, pengolahan juga dapat meningkatkan nutrien untuk menambah nilai gizi dari bahan pakan. Selain daripada itu, beberapa metode pengolahan pakan dapat digunakan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi racun atau zat anti nutrisi yang terdapat di dalam bahan pakan, misalnya aflatoksin yang terdapat pada jagung maupun kedelai. Di samping itu, pengolahan pakan juga ditujukan untuk meningkatkan daya cerna. Lazimnya digunakan pada pakan yang memiliki kandungan serat kasar yang cukup tinggi. Pada proses-proses fermentasi, daya cerna ini dapat ditingkatkan sehingga pakan dapat secara optimal dimanfaatkan oleh ternak. Setelah mengetahui tujuan-tujuan pengolahan pakan, harus dipahami juga pengertian yang terkait dengan pengolahan dan pengawetan untuk optimalisasi fungsi dan manfaat bahan pakan. Pengolahan bertujuan untuk meningkatkan nilai nutrisi bahan pakan, sedangkan pengawetan ditujukan untuk mempertahankan nilai nutrisi dari suatu bahan pakan. Sebelum memutuskan teknologi yang akan digunakan pada proses pengolahan, harus dipahami betul bagaimana sifat dari bahan baku pakan tersebut. Misalnya, apakah bahan baku pakan tersebut mudah larut, atau mungkin mudah menyerap air sehingga memungkinkan jamur tumbuh dengan cepat. Lalu, fungsi dari bahan pakan tersebut apa? Apakah sebagai sumber energi, atau protein, atau nutrien yang lain? Selanjutnya juga harus jelas tujuannya, ditujukan untuk jenis ternak apa, periode mana, dan beberapa pertimbangan yang lain. Setelah semuanya jelas, baru kemudian diputuskan pengolahan pakan yang mana yang akan digunakan. Apakah proses secara mekanik saja atau digabungkan dengan metode pengolahan yang lainnya. Demikian juga dengan proses pengawetan.
Harus jelas dulu bagaimana sifat bahan bakunya, apa fungsinya, dan ditujukan untuk siapa. Yang perlu dipastikan adalah bahwa bahan baku yang akan diawetkan memiliki kandungan nutrisi yang baik supaya tidak sia-sia upaya pengawetan yang akan dilakukan. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pengawetan, maka sebaiknya dilakukan dulu pengolahan dengan merujuk balik pada tujuan pengolahan yang mampu untuk mengubah ukuran maupun bentuk, memperbaiki komposisi pakan, meningkatkan daya cerna, dan lain-lain seperti yang sudah disampaikan pada slide yang sebelumnya. Dan tujuan pengolahan ini dapat dicapai melalui beberapa proses, feed processing secara kimia, biologi, maupun mekanik. Secara mekanik dapat melalui proses grinding, crushing atau cracking, flaking, extruding, roasting, popping, micronizing, pressure cooking, shocking, reconstitution. Kemudian untuk proses secara kimia ditujukan untuk melindungi protein dari degradasi, antara lain dengan penambahan tanin atau aldehid atau zat asam maupun basa yang lain. Untuk proses secara biologi dengan pembuatan silase atau pemanfaatan single cell protein. Setelah pengolahan dilakukan, kemudian baru dilakukan pengawetan. Pengawetan ini sebetulnya bisa dilakukan tanpa diolah terlebih dahulu jika bahan baku pakan sudah memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik kualitasnya. Tetapi jika kualitasnya masih belum sesuai dengan requirement dari tujuan penyediaan pakan, maka memang sebaiknya harus melalui proses pengolahan dulu. Selanjutnya baru diawetkan dengan menggunakan antioksidan, antimikrobia, kemudian bisa juga melalui proses pengeringan atau penggilingan. Nah, di sini bisa dikembangkan lagi prosesnya dengan mempertimbangkan untuk memanfaatkan obat yang berasal dari tanaman herbal, sehingga nantinya bisa mengurangi akumulasi penggunaan bahan-bahan bakuan organik pada ternak, karena nanti juga efeknya akan berdampak langsung pada konsumen. Berikut ini nanti akan disajikan video klip pendek terkait proses pengolahan pakan dengan bantuan alat, yaitu proses secara mekanik, mulai dari butiran jagung yang dipecah, kemudian digiling, sehingga terdapat 2 produk yang dihasilkan dari proses ini. Dan selanjutnya banyak video yang terkait dengan proses fermentasi maupun silase pada YouTube. Tapi ini nanti bisa diperdalam lagi pada pertemuan berikutnya dengan staf pengajar yang lain. Untuk proses-proses yang lain dapat dicari sendiri melalui Google, bisa di YouTube juga banyak, sehingga wacana dan wawasan kalian bisa lebih luas lagi.
untuk memudahkan pemahaman antara cara pengolahan dengan tujuan maupun hasil yang diperoleh, maka pada slide berikut ini coba ditampilkan dalam bentuk tabel, yaitu antara cara atau metode pengolahan. Di sini diberikan contoh misalnya ada 6 macam, yaitu pemasakan ya, kemudian ekstraksi, kemudian penambahan asam basa, perlakuan fermentasi, perlakuan pengeringan, dan juga perlakuan penggiringan. Nah, di kolom berikutnya merupakan kolom tujuan dan hasil yang diberi tanda juga ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terkait dengan tujuan dari metode pengolahan yang dipilih. Misalnya di sini untuk nomor 1 itu simbol dari isolasi bahan baku pakan. Kemudian nomor 2 itu peningkatan nutrien, nomor 3 pengawetan, nomor 4 perubahan bentuk, nomor 5 palatabilitas, kemudian nomor 6 peningkatan daya cerna, dan nomor 7 berefek untuk mereduksi atau menurunkan racun anti nutrisi di dalam suatu bahan pakan. Jadi, misalnya kita ingin melakukan pengawetan. Melakukan pengawetan ini, metode yang akan dipilih adalah metode pengeringan, yaitu nomor 5. Nah, kemudian jika kita ingin melakukan peningkatan daya cerna, nomor 6, ya, nomor 6 pada kolom sebelah kanan itu, maka metode yang bisa dilakukan antara lain adalah penambahan asam basa, perlakuan fermentasi, maupun penggilingan. Begitu juga sebaliknya jika kita ingin melakukan peningkatan palatabilitas nomor 5, itu maka metode yang disarankan adalah metode penggilingan. Ya, bisa menggunakan grinder. Grinder ada beberapa macam, ada yang disc mill, ada yang berupa hammer mill, maupun berupa roller. Demikian seterusnya, sehingga nantinya bisa dipahami metode apa yang ingin digunakan, dan kemudian tujuan dan hasilnya bagaimana. Atau dibalik, ingin mencapai apa, ingin mencapai tujuan yang seperti apa, dengan menggunakan metode processing yang mana. Selanjutnya, untuk memahami mengapa beberapa bahan baku dikategorikan termasuk bahan baku pakan untuk diolah. Di sini misalnya jerami, kacang tanah, pucuk tebu, sorghum, limbah tahu, kulit kacang hijau, kulit kacang tanah, maupun kulit singkong. Mengapa dikategorikan sebagai bahan baku pakan untuk diolah? Tentunya dengan mempelajari bagaimana kandungan nutrisinya. Kalau bisa dilakukan analisis lebih bagus lagi, tetapi sekiranya tidak memungkinkan, maka bisa dicari kandungan nutrien pakannya melalui tabel bahan makanan ternak yang di situ sudah banyak diteliti kandungan nutrien dari beberapa bahan baku pakan. Demikian juga kapan bahan baku pakan itu berhak untuk diawetkan, mengapa? Di sini dicontohkan jagung ya. Jagung ini baik buahnya maupun tanamannya, hijauannya, jeraminya itu memiliki kandungan nutrisi yang sudah cukup bagus untuk diberikan pada ternak, sehingga jagung dapat langsung diawetkan.